Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Di live stream yang kedua kali ini masih membahas tentang seni patung seperti bab yang yang minggu kemarin. Tetapi bedanya adalah di minggu lalu kita sudah bahas tentang materinya. Hari ini kita akan bahas tentang praktek bagaimana cara membuat patung menggunakan media yang sederhana dan alat-alat yang bisa digunakan di rumah. Baik, kalau gitu kita langsung masuk ke video bagaimana cara membuat patung dari step pertama sampai ke finishing. Oke, baik anak-anak, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat patung sederhana. Mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Jadi di sini Miss ada sketchbook. Tetap kita kayaknya kalau seni rupa tuh harus ada sketchbook gitu ya. Terus pensil, Miss pakainya pensil yang tipe 2B aja. Terus ini ada drawing pen ukuran 0,2 karena kita bikin outline-nya nggak akan terlalu tegas. Maksudnya adalah sketsa yang akan kita buat nggak sketsa yang realis, nggak sampai finishing karena finishingnya nanti kita di media yang ini. Ini Miss untuk material bikin patungnya menggunakan sabun. Sorry, ini disensor dulu. Sabun yang dipakai adalah sabun Lifebuoy karena dia ukurannya lebih tebal, terus bentuknya sudah mengkotak dan lebih lembut, tapi enggak rapuh juga gitu ya. Step pertama pasti kita harus bikin sketsa dulu, meskipun kalau mau langsung di print dari contoh objeknya itu boleh, cuman lebih bagusnya sih kita bikin sketsa dulu karena dengan membuat sketsa terlebih dahulu, jadi kalian itu lebih mengenal bagaimana karakter objek yang akan kalian buat menjadi karya patung. Di sini Miss objek yang akan dipakai adalah objeknya fauna, hewannya adalah kupu-kupu. Kenapa Miss ngambilnya kupu-kupu? Karena kupu-kupu ini sebetulnya nggak terlalu sulit ya dalam penggarapan karyanya. Terus juga dia tidak terlalu nantinya tuh definisinya tidak terlalu detail karena kalian tahu sifat atau karakternya kupu-kupu itu dia lebih lembut bagian tubuhnya dan enggak terlalu dinamis gitu bentukannya. Ini adalah sketsa kasarnya dulu. Sorry. Kelihatan nggak ya dari ini sketsa kasar dulu ya, berarti harus kayak gini. Oke. Seperti biasa sebelum membuat sebuah gambar kalian harus tentukan dulu bentuk dasarnya. Nah, ini tadi Miss bikin bentuk dasarnya tuh kayak setengah lingkaran gitu. Terus habis itu masuk ke outline si bagian-bagian bentuk kupu-kupunya. Kupu-kupunya ini ngelipet yang kayak lipetan buku gitu ya, nggak ngepak dua sayapnya gitu. Jadi outline yang pertama ini yang sketsa kasar, Miss pakai pensil 4H, jadi dia nggak terlalu tebal, bahkan nggak kelihatan si
outline-nya, terus Miss timpa pakai pensil yang 2B. Nah, kemudian kenapa objeknya harus kupu-kupu? Karena kalian pasti sudah mengenal kupu-kupu itu hewannya kayak gimana, kayak apa bentukannya. Soalnya kalau misalnya bentuknya itu hewan yang jarang kalian lihat, terus kalian bahkan nggak kenal, nanti pas garap karya, feel untuk si objeknya itu nggak ada. Gitu. Tadinya sih mau bikin patung naga. Nggak deh, canda. Oke, ini. Jadi ini sayap yang paling depan. Jatuhnya di sini berarti ya. Ini yang kedua adalah sayap yang belakangnya. Ini sketsa kasar aja. Jadi nggak harus terlalu detail, nggak harus terlalu realis, karena nanti detailingnya itu kita masuk pas ke bagian sabunnya atau material buat bikin patungnya. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, setelah bikin sketsa di buku gambar di sketchbook, baru kita pindahin sketsanya ke sabun. Ini sebetulnya, taram, udah bagus kan? Nggak, bukan yang ini. Nah ini, jadi si sketsanya tuh kita pindahin ke sabunnya. Ini belum terlalu detail sih, bisa juga bikinnya 70% lah. Karena ternyata gini ya, setelah bikin patung ini, karena kita metodenya itu mengurangi material yang ada di sabun ini, kan kita jadi ngurangin si isi sabunnya nih, isian sabunnya. Nah kalian tuh harus bener-bener maksimal ketika buat sketsanya, karena ini pun Miss sebetulnya ada kesalahannya adalah si sayapnya itu kayak kelihatan cuma ada satu aja, padahal di sketsanya tuh ada 2 sayap, yang depan sama belakangnya. Nah harusnya tuh di bawah sini, di sebelah sini masih ada bentuk sayap ini meskipun sedikit gitu ya. Nah, tapi kan yang ininya udah terlalu tebel nih. Nah ini jadi Miss kurangin kurang lebih setengah dari si sabunnya. Ini harusnya ada di sini si sayapnya, yaitu jadi ada kesalahan juga di sini. Nanti kalian ketika bikin sketsanya di sabun ini harus benar-benar maksimal, supaya nanti ketika kalian mengukir si sabunnya tuh tidak terlalu banyak kesalahan, karena ingat kita mengurangi medianya, kita mengurangi materialnya. Kalau tekniknya butsir yang bisa ditambahin atau dikurangin nggak apa-apa, maksudnya ketika ada kesalahan kan kita bisa tambal tuh. Tapi ketika medianya ini kita nggak bisa menambah materi yang sudah salah. Nah itu makanya dari sketsanya harus benar-benar maksimal. Miss ini nggak pakai butsir. Jadi kenapa nggak pakai butsir? Supaya nanti kalian di rumah juga bisa berkarya memanfaatkan alat-alat yang ada. Karena beli butsir itu kebetulan harus 1 set ya, dan mungkin kalau kayaknya kalian dipakai cuman karya ini aja, itu sayang banget. Jadi kalian bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di rumah. Miss bikin ini itu pakai gunting. Bukan digunting-gunting kayak gitu. Jadi pakainya itu adalah gunting yang bagian depan sini. Nah ini nih yang runcing ini, karena dia bentuknya tuh tajam, terus nggak terlalu lebar bagian guntingnya, makanya bisa bikin detailing kayak gini. Nah, terus ini juga kalian harus mempertimbangkan ketika detailing sayapnya. Ini kalau dilihat mungkin kalian bisa lihat bagian sayap atas sini sama bagian bawah sini. Bisa kelihatan ya bagiannya? Itu karena ada perbedaan dari kedalaman si detailingnya. Kalau detailing yang ini itu nggak terlalu dalam, beda sama yang garis ini nih. Garis yang tengah ini dia lebih dalam si ukuran ininya, ngeratnya gitu ya, si ngukirnya tuh lebih dalam daripada detailing ini. Jadi itu juga bisa memberikan kesan bagian-bagian sayapnya gitu. Ini belum selesai, belum finishing.
Jadi di sini belum ada si antena kupu-kupunya, terus mungkin nanti juga misalkan coba tambahin sayap yang belakang sebelah sini, ngakalin aja nanti. Kayak gitu. Ini jadi pakai gunting, kalian kalau mau ngikutin pakai gunting boleh. Kalau mau pakai cutter yang kecil juga sebetulnya boleh. Cuman kalau cutter itu kan dia lebih lebar ya iniannya. Nih nanti susah pas garap detailnya. Lebih enak pakai ini sih kalau miss ya. Terus bikin ini kalau kalian lihat itu si bagian ujung sayapnya ini tuh nggak runcing, jadi dia masih ada kayak tekstur lembut gitu, ngebulet gitu. Dan detailing yang ini Miss pakainya kayak jarum pentul. Nah, jadi kalian nggak harus nggak wajib punya butsir, kalian bisa pakai beberapa alat-alat yang ada di rumah. Ini dari gunting sama jarum pentul, Miss bisa bikin karya patung sederhana dari sabun dengan objeknya adalah kupu-kupu. Kayak gitu. Nah, Miss praktekin kali ya bagaimana cara ngukirnya, terus bagaimana cara detailing pinggiran sayapnya supaya meskipun sabun ini dia termasuk media yang keras, ya ini kan keras ya, maksudnya nggak terlalu lembut kayak kain gitu. Tapi kita bisa bikin efek sayap kupu-kupu ini kelihatan lembut dari di sabunnya itu. Nah, jadi untuk ngeratnya itu kalian pakai ujung gunting ini. Untuk ngukir atau ujung gunting ini karena dia si ujungnya tuh runcing banget, jadi nanti bisa bikin bagian-bagian bentuk kupu-kupu yang lebih kecil ke dalamnya. Miss mau detailing yang atas ini deh kayaknya. Tinggal dikerat kayak gini aja. Si jari kalian yang jari kelingking ini itu bisa dijadikan tumpuan tangan kalian supaya nggak getar tangannya. Terus kalau ngelayang kayak gini biasanya nggak stabil si tangannya, jadi ini bisa jadi tumpuan. Terus baru si tangan ini pegang guntingnya buat ngukir bagian-bagian yang akan kalian ukir untuk objeknya. Terus ini jarum pentulnya dipakai untuk ngelembutin teksturnya. Nah kalau pakai gunting kayaknya nanti bakal ke keratnya gitu ya. Jadi nggak susah kok bikin patung. Jadi bikin patung nggak susah, asal step by stepnya itu betul-betul dilaksanakan atau dilakukan dengan maksimal. Ini bikin sketchingnya juga pakai jarum pentul dulu. Jadi sorry ya, ini contoh sabun awalnya nih misalnya. Jadi kalian bisa bikin sketsanya pakai jarum pentul ini buat gambarinnya. Nggak terlalu kelihatan, tapi kurang lebih untuk bikin sketsanya tuh di sabun kayak gitu dulu. Baru setelah itu kalian kerat pakai gunting kayak tadi dan munculin efek. Ini bisa dibilang 3 dimensi karena kita bisa lihat dari depan, dari samping, kanan, atas sama bawah. Dan dia ada tekstur kayak relief candi gitu ya. Meskipun kita bisa lihat belakangnya, tapi dia ada permukaannya tuh nggak datar 2 dimensi gitu. Oke, segitu materi praktek yang bisa kami sampaikan di live streaming kali ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak kalian bisa mengikuti step by step yang sudah Miss contohkan di sini, dan mudah-mudahan nanti kalian bisa berkarya lebih maksimal daripada yang bisa Miss buat seperti ini.
Oke, untuk kriteria tugasnya akan di-share di GCR, jadi ditunggu nanti di GCR dan bagaimana sistem asistensinya dan nanti finishing atau pengumpulannya kapan kalian bisa cek di GCR kelas masing-masing. Gitu materinya, terima kasih atas perhatian semuanya. Miss tutup live streamingnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.